Shalom, selamat pagi jemaat GKI Kles Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan, atas istirahat malam yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami telah bangun, kami memulai hari ini dengan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, sertai kami agar kami mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GKI Kles Bojonegoro, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Samuel, pasalnya yang ke-6 ayat pertama hingga yang ke-11. Namun, saya akan membacakan ayat 6 dan yang ke-7. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 11, tapi kita akan menekankan pada ayat 6 dan yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Jemaat Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah hormat kepada Tuhan. Sejak kecil kita diajarkan untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita diajarkan bahwa Tuhan adalah penguasa dan pemilik hidup manusia. Kita mengimani bahwa segala yang kita miliki, segala yang kita raih, dan segala yang kita capai sesungguhnya itu bisa terjadi karena kehendak dan seizin Tuhan Allah semata. Tuhan yang peduli terhadap ciptaannya. Tuhan yang rela datang ke dalam dunia dalam wujud manusia agar bisa menjamah dan menyelamatkan manusia dari kuasa maut. Bagaimana kemudian wujud penghormatan kita kepada Tuhan? Salah satu caranya adalah mematuhi segala apa yang menjadi perintah dan peraturannya. Contohnya di dalam kehidupan kita dituntut dan diajar untuk bisa menyebarkan kasih, berlaku adil dan jujur dalam setiap langkah dan nafas kehidupan kita. Dan kita semua dipanggil untuk bisa mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali juga kita tidak peka. Kita seringkali juga memilih hal-hal yang lebih menyenangkan hati kita daripada menyenangkan hati Tuhan. Kita seringkali membuat sebuah kompromi, berpikir bahwa Tuhan pasti ngerti dan memahami setiap dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, terkadang atau bahkan seringkali sikap penyesalan kita atas segala kesalahan dosa kita menjadi tidak tulus. Dan tentu saja hal ini menghina kehormatan Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita betapa berbahayanya apabila kita sebagai manusia melecehkan kehormatan Tuhan. Ketika Yerusalem menjadi pusat pemerintahan kerajaan Israel, Raja Daud menghendaki agar tabut Allah dipindah ke sana sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Namun sayangnya tabut Allah ini dipindahkan dengan cara yang tidak benar. Apa saja kesalahannya? Yang pertama Bapak Ibu, tabut Allah itu dibawa dengan menggunakan kereta. Padahal seharusnya dibawa oleh orang-orang Lewi dari keluarga Kehat.
Lalu yang kedua, tabut Allah sebagai lambang kehadiran Allah yang sangat-sangat kudus ternyata tidak dihormati dan dipegang dengan sembarangan. Dan Bapak Ibu, apa akibatnya? Akibatnya adalah mati. Ketika lembu-lembu yang menarik kereta tabut Allah tergelincir, Uzza mengulurkan tangannya dan memegang tabut Allah. Dan hal ini menimbulkan murka Tuhan dan Tuhan pun memberikan hukuman mati kepada Uzza. Uzza telah melakukan tindakan yang tidak hormat kepada Tuhan dan Tuhan pun menghukumnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun juga bisa demikian. Ketika kita tidak menghormati kekudusan Tuhan dengan perbuatan dosa kita dan kemudian tidak menyesal karenanya, maka akibatnya adalah mati, Bapak Ibu. Mati di sini mungkin bukan selalu berarti mati secara fisik atau secara jasmani, tetapi mati sebagai sebuah keadaan di mana terputusnya hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Dan ketika hubungan antara Tuhan dan manusia terputus, maka hancurlah hidup manusia. Ia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Hubungan dengan sama manusia menjadi rusak. Dan alam pun juga tidak ada hubungan. Tidak akan ada kebahagiaan sejati. Dan yang muncul adalah penderitaan dan penyesalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Kesadaran dan kerendahan hati menjadi kuncinya. Sebagai manusia yang terbatas, perbuatan dosa memang tidak bisa 100% kita hindari dengan sepenuhnya. Namun hendaknya kita sebagai manusia memiliki sebuah kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita telah bersalah dan menodai kehormatan Tuhan melalui perbuatan dosa kita. Maka segeralah kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh dan tulus. Terus berusaha untuk memperbaiki diri agar sebisa mungkin di masa depan jangan melakukan perbuatan atau kesalahan dosa yang sama. Hormatilah Tuhan di dalam hidup kita. Jadikanlah Dia sebagai yang terutama dengan melakukan apa yang menjadi segala perintahnya. Ia adalah kudus. Dan hendaknya kita sebagai umat Tuhan mencerminkan kekudusan tersebut dan tidak menodainya dalam setiap kata dan perbuatan kita. Sekiranya Tuhan menolong kita agar kita semakin hormat dan taat kepada Tuhan Sang Penguasa dunia dan empunya kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini memohon kepadamu agar Tuhan selalu menuntun kami dan menolong kami. Ajar kami ya Tuhan agar selalu menghormati Engkau dengan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Ajar kami ya Tuhan agar selalu sadar ketika kami melakukan perbuatan dosa dan memohon ampun hanya kepadamu saja. Tuhan, hari ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memimpin kami, menolong kami, agar kami bisa melakukan yang terbaik. Dan juga pada akhirnya memuliakan Tuhan dan menjaga kehormatan-Mu di dalam setiap kata, perbuatan, dan kegiatan kami pada hari ini. Berkati keluarga kami, berkatilah sanak sepupu saudara kami. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong negara kami di tengah masa pandemi ini agar segala sesuatu Engkau pulihkan pada akhirnya. Inilah kami ya Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan pada hari ini menantikan kelahiran-Mu di dalam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjaga kehormatan Tuhan di dalam setiap kata dan perbuatan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.